teman-teman semuanya, perkenalkan aku Latifah Aini, aku dari kelas 11 F7 dan aku sebagai humas di Ekskul Forum Studi Islam. Kan bajuku supaya tidak ada percikan darah sebab nanti takut. Nah, kalau seandainya percikan darah itu menempel ke baju, tapi di sini tetap wajib dibersihkan ya. Jangan sampai nanti kan kukunya panjang tapi hitam, gitu ya, Pak. nggak bagus juga. Kemudian Misalkan seorang anak, orang tuanya itu telah tiada, Pak. Jadi anak ini berniat berkorban itu untuk orang tuanya yang telah tiada. Itu gimana sih Pak nanti pahalanya, Pak? ya. Halo Berlianers, selamat datang di Semantitel podcast. Nah, pada hari ini teman-teman semua, Velia tidak sendiri tentunya untuk podcast pada hari ini. Velia ditemani oleh Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Latifah Aini, aku dari kelas 11 F7 dan aku sebagai humas di Ekskul Forum Studi Islam. Nah, pada hari ini Tifa, kita bakalan podcast tentang Hari Raya Idul Adha. Sebelumnya Tifa udah tahu belum sih Hari Raya Idul Adha itu apa? Nah, sepengetahuan Tifa, Hari Raya Idul Adha itu merupakan hari memperingati peristiwa kurban di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu adalah salah satu bentuk kepatuhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sejarah lebih lanjutnya kita belum tahu kan ya Tifa. Nah, untuk itu pada hari ini kita mengundang salah satu guru agama di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi yaitu Bapak Rozi Kurniawan SPDI. Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak kabarnya gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Nah, pada hari ini Pak kita mau membahas tentang Hari Raya Idul Adha dan kami ingin memberikan beberapa pertanyaan Pak. Nah Pak, seperti kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Adha itu munculnya semenjak peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam Pak. Nah itu gimana sih Pak jalan ceritanya sampai terjadinya Hari Raya Kurban yang dirayakan oleh umat muslim setiap tahunnya Pak? Ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang permasalahan Idul Adha ini memang sangat erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Karena berawal dari runtunan ibadah ini memang pada umumnya diambilkan dalam bentuk peristiwa bagaimana Allah menguji ketaatan Nabi Ibrahim. Yang mana kita kenal Nabi Ibrahim ini salah satu di antara Nabi Ulul Azmi, Nabi yang memang teruji secara kesabaran dan ketabahan. Dahulu ketika dengan istri pertama Nabi Ibrahim ini dengan Siti Hajar ya. Nah, ini sudah sangat lama sekali. Tapi belum juga dikaruniai seorang putra atau anak. Kemudian berkat bantuan dari Siti Hajar, karena pada waktu itu ada yang bernama Siti Sarah, yang justru Siti Sarah ini adalah merupakan salah satu pembantu atau orang yang ikut juga berperan mengurus rumah tangga dari Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Kemudian dikarenakan tidak ada anak atau putra, maka dianjurkan supaya Nabi Ibrahim ini mempersunting Siti Sarah. Nah, jadi beberapa selang waktu setelah itu baru lahirlah anak pertama yang disebut dengan Nabi Ismail. Nah, kemudian Nabi Ismail ini dikarenakan pada waktu itu ada satu tradisi memang tidak diperbolehkan dua istri dalam satu rumah, ditakutkan nanti ada kekhawatiran terjadinya kecemburuan sosial karena yang namanya sebuah keluarga apabila telah lahir seorang putra justru ya rasa sayang itu akan berbeda. Nah, jadi maka dibawalah Siti Sarah ini. Nah, kemudian Siti Sarah dibawa ke suatu daerah yang disebut dengan tempat tandus ya waktu itu. Siti Sarah apa Siti Hajar yang dibawa? Masih ingat enggak? Siti Hajar. Siti Hajar. Siti Sarah yang tetap di rumah ya.
Ya, oke. Siti Hajar dibawa ke suatu tempat yang bernama, tapi waktu itu belum Mekah namanya, masih daerah itu tandus. Dibawalah ke sana, kemudian di sana dititipkan atau ditinggalkan Siti Hajar ini dengan Nabi Ismail, itu yang kita sebut dalam bentuk sekarang namanya Mekah. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa itu juga melatar belakangi terjadinya beberapa runtunan ibadah yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Contoh yang kita sebut dalam bentuk ada namanya sa'i, nah, di mana Siti Hajar susah payah mencari air kan, nah berlari-lari antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah, nah, maka dikenal dalam runtunan ibadah haji namanya sa'i. Kemudian ada juga nanti di saat peristiwa kurban, nah yang sebelumnya itu karena bisikan-bisikan setan diganggu supaya Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar ini tergoda imannya sehingga tidak mengikhlaskan dan merelakan Nabi Ismail ini untuk disembelih. Kemudian di saat itu terjadi dalam bentuk dilempar. Nah, si iblis itu bahkan peristiwanya sampai 3 kali dilempar, maka terjadi lagi. Nah, runtunan dari ibadah haji namanya melempar jumrah. Beberapa bentuk peristiwanya yang dikaitkan dengan peristiwa haji. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di awal kita kembalikan karena kasih sayangnya yang begitu dekat dan lekat dengan Nabi Ismail. Nah, karena dia merupakan putra pertama ya. Di samping itu setelah lahir kemudian dibawa pindah lagi di suatu daerah yang memang tidak ada orang lewat di sana. Nah, yang konon ceritanya pada waktu itu hanya orang-orang yang musafir saja, orang yang berlintas dari satu tempat yang ingin pergi ke kota Mekah dan singgahlah di sana. Nah, kemudian setelah ditinggal pergi, kembali lagi Nabi Ibrahim itu bersama Siti Sarah. Kemudian tak lama berjalan waktu hamil lagi. Nah, jadi Siti Sarah itu memang hamil sudah dalam bentuk usia yang tua ya, kalau dikaitkan dengan kita yang sekarang. Cuma sebenarnya kalau kita bawakan pada umur orang dahulu, ya sebenarnya sih rata-rata aja enggak sama dengan orang yang sekarang sebenarnya. Nah, kemudian lahirlah satu anak yang disebut dengan nama panggilannya Ishak. Nah, masih ingat kan? Iya, Pak. Nah, ini sebenarnya Ishak dan Ismail itu bersaudara, satu ayah. Nah, jadi sudah sekian lama tak berjumpa dengan Nabi Ismail, kemudian baru kembali Nabi Ibrahim menjenguk putranya yang nama Nabi Ismail tadi. Nah, setelah rentang usia lebih kurangnya 7 tahun, barulah Nabi Ibrahim mendapatkan suatu perintah lewat suatu mimpi. Nah, kemudian disuruhlah di sana oleh Allah supaya menyembelih Nabi Ismail. Nah, ya kalau kita sebagai seorang bapak yang sekarang, ya jelas kita nggak mau ya. Iya, Pak. Kita kan beda dengan Nabi gitu. Kalau Nabi ya mungkin teruji dengan keimanannya. Tapi kalau di kehidupan sekarang, ya dihubungkan dengan kehidupan sekarang nggak ada yang mau. Mustahil ya, Pak. Mustahil lah. Nah. Kemudian tapi dikarenakan memang ajaran yang diberikan kepada Nabi Ismail itu memang bagus. Kemudian didikan agama yang disampaikan oleh seorang ibu juga bagus. Maka di saat itu kalau kita melihat meskipun Nabi Ismail yang berusia 7 tahun, tapi cara pemikirannya beda dengan kita. Nah, justru malah dia menanggapi dengan kedewasaannya. Nah, itu bedanya dengan kita. Kalau kita kenal anak umur 7 tahun sekarang gimana? Masih main sepeda, Pak. Kan main sepeda, main kelereng, main gambar kan. Nah, pola pikirnya pun juga masih kekanak-kanakan. Nah, itulah bedanya. Mungkin dikarenakan memang Nabi itu adalah orang pilihan. Nah, memang setelah disampaikan kepada anaknya, dikatakan bahwasanya dia mendapatkan suatu perintah lewat mimpi, sampaikan kepada Nabi Ismail. Nah, dan itu berulang sampai 3 kali. Nah, berarti bukan sekali mimpi. Bukan sekali mimpi langsung dinyatakan, tidak. Pertama Nabi Ibrahim mimpi, habis itu dipikir-pikir kira-kira ini apa. Nah, apakah ini memang betul-betul suatu perintah yang datang dari Allah, atau ini hanya sebatas gangguan dari setan. Nah, takutnya nanti kan hanya sebuah kayak bisikan kan. Nah, kemudian keesokan harinya mimpi lagi. Nah,
Mimpi yang kedua itu masih dalam bentuk masih pakai tanda tanya juga. Nah, kira-kira maksud dan tujuannya ini seperti apa? Nah, pas nanti pada mimpi yang ketiga disampaikan kepada Nabi Ismail. Kemudian diceritakan pula kepada Siti Hajar. Nah, jadi setelah mendapatkan pemberitaan yang begitu kalau dibilang dahsyat sekali ya. Kita memiliki anak satu, anaknya ganteng, anaknya taat, kemudian ramah juga, pintar. Setelah itu disuruh dikorbankan untuk disembelih. Nah, jadi setelah itu baru memang dikatakan dalam surat Al-Baqarah dalam surat lupa apa. Dalam Al-Qur'an disebutkan, jika itulah merupakan suatu perintah dari Tuhanmu, maka lakukanlah. Nah, satajiduni kata Nabi Ismail, aku akan rela. Nah, dan aku akan bersabar dengan apapun bentuk yang akan diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nah, baru disampaikan oleh Nabi Ismail, wahai ayah, eratkan ikatan yang ada di pinggangku. Nah, jadi dalam ceritanya di sana, ketika Nabi Ismail itu dipeluk, itu memang betul-betul di bawah pelipis mata Nabi Ibrahim. Nah, jadi memang betul-betul di pahanya. Nah, jadi supaya tidak goyang-goyang, maka disuruh oleh Nabi Ismail, eratkan ikatannya. Nah, setelah itu baru ambilkanlah pisau yang paling tajam. Nah, sehingga tidak menyakiti. Nah, ketika menyembelihku. Kemudian lepaskan bajuku supaya tidak ada percikan darah, sebab nanti takut. Nah, kalau seandainya percikan darah itu menempel ke baju dan nanti ditanya oleh Siti Hajar, kemana, apa yang mau dijelaskan? Iya, Pak. Nah, tentu saja ya sebagai seorang ibu yang melahirkan, nggak mau dong anaknya direlakan. Nggak mau kan, Pak. Nggak mau. Jadi makanya disuruh di saat itu tuh 3 permintaan Nabi Ismail itu diiyakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, tapi memang dikarenakan sebuah ketaatan, oleh Allah diganti Nabi Ismail tadi. Nggak mungkinlah seorang hamba yang begitu taat kedua-duanya. Ayahnya taat, bahkan ayahnya digelari dalam bentuk Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Nah, bapaknya para nabi. Sebab dari yang keduanya itu lahirlah semua nabi. Nah, dari Nabi Ishak paling banyak. Kalau dari Nabi Ismail hanya satu saja turunannya, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi diganti dengan seekor kibas. Kalau kita bisa bilangnya dalam bentuk domba ya. Iya, Pak. Tapi kalau bahasa kitanya kambing. Kambing. Nah, itulah seputar kisah daripada waktu penyembelihan. Nah, dan di sana jugalah disyariatkan tentang masalah ibadah kurban. Nah, kalau tidak adalah umpamanya peristiwa adanya penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, mungkin sampai sekarang kita tidak mengenal adanya ibadah kurban ya. Nah, itu menjadi suatu latar belakang peristiwanya. Itu yang pertama. Kemudian yang melatar belakangi kedua untuk peristiwa ibadah kurban itu ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga ikut diganti pengorbanannya tadi oleh kakeknya dengan puluhan onta. Nah, jadi itulah dalam bentuk sebuah ketaatan yang diganti dengan sesuatu yang menggembirakannya. Nah, karena yang merasakan dari ibadah kurban itu sendiri bukan orang yang kurban saja sebenarnya. Nah, justru semuanya akan dapat bahagian dari sebuah kebahagiaan dari ibadah kurban. Nah, itu mungkin yang melatar belakangi sedikit dengan peristiwa ibadah kurban tadi. Nah, Pak, dari hari raya Idul Adha tadi atau hari raya kurban pasti ada syarat-syaratnya supaya syarat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam hari raya Idul Adha. Apa aja sih, Pak, itu? Ya. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan suatu ibadah, kita rujuk kembali, ibadah kurban itu sebenarnya berasal, ini kan ada 2. Ada yang menyebutkan dalam ibadah kurban itu ada udiyah. Kalau udiyah itu diambil dari katanya duha ya. Nah, asal katanya.
Karena dia ada juga disebutkan dalam kitab yang lain, memang pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri setelah terbitnya matahari. Jadi kalau kita ambilkan contohnya, berarti itu selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Nah, maka disebut dalam bentuk udiyah-udiyahnya itu pengorbanan tadi. Kemudian kalau diambilkan dari kata kurban itu sendiri, qarib ya. Nah, dekat. Jadi intinya dengan tujuan ibadah kurban itu bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan semua yang sudah Allah kasih kepada si pribadi manusia. Kemudian Allah minta dalam bentuk sebuah ketaatan, kira-kira kalau diperintahkan mengambil sebahagian untuk dikorbankan sebagai bukti kecintaannya kepada Allah, mau atau tidak? Nah, makanya kita ambilkan dalam bentuk kurban. Nah, kemudian kalau untuk larangan, dalam ibadah kurban, larangan itu kepada orang yang melakukan kurban tadi sebenarnya. Nah, memang masih banyak ya yang menjadi khilafiyah antara larangan kemudian perintahnya apa saja, dan itu masih bersifat khilafiyah sampai sekarang. Nah, ada yang membolehkan sebahagian, ada yang tidak. Tercontohkan umpamanya ada yang sebahagian orang tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut katanya kan. Nah, selama dalam bentuk rentang 10 hari. Nah, sampai nanti ketika orang yang berkurban tadi sudah disembelih binatang kurbannya. Nah, baru mereka boleh untuk melakukan potong kuku atau potong rambut. Nah, kira-kira itu alasannya kenapa Pak nggak boleh potong rambut sama potong kuku? Iya, kalau kita lihat kepada alasan itu sebenarnya kalau secara syariat tidak ada. Tidak ada ya Pak? Tidak ada. Tapi ada ketika dahulu beberapa pendapat yang memang kalau menurut Imam Syafi'i, dia agak berbeda dengan pandangannya menurut yang lain. Kalau di Imam Syafi'i tidak ada masalah. Nah, tentang masalah bolehkah potong rambut atau bolehkah umpamanya potong kuku. Nah, cuma yang menjadi kendala karena ada beberapa perbedaan-perbedaan pendapat sehingga menjadi khilafiyah. Akhirnya bagi orang yang kurang paham tentang permasalahan ini cenderung dijadikan sebagai perselisihan. Nah, tapi dengan maksud perselisihan di sini kalau seandainya ini diawali atau dimulai oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri, ini bisa menjadi suatu adu domba bagi kita. Akhirnya kita sesama kita karena ada semacam perbedaan pemahaman. Nah, yang satu mengatakan dia betul, yang satu lagi menyalahkan, akhirnya yang Islam itu sendiri akan hancur. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ya tidak ada masalah. Hanya hukumnya ketika orang itu tidak potong kuku, tidak potong rambut, sunnah. Nah, tadi mas, tapi di pendapat yang lain itu akan bisa menjadi suatu yang makruh. Nah, kalau sedapat mungkin memang nggak dikerjakan ya. Nah, nggak dikerjakan. Tapi ada juga yang mengatakan sebahagian kenapa dia tidak diperbolehkan untuk memotong kuku atau potong rambut. Sebenarnya dia membawakan kepada si binatang tadi. Sebab memang ya kalau suatu binatang itu sudah kita niatkan untuk kita korbankan, kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya semua tubuh, termasuk kulit, bulu, kuku, itu akan menjadi bukti dan saksi nanti. Nah, jadi kalau seandainya dipotong kukunya atau dipotong rambutnya, berarti kan bahagiannya tadi, nah di saat dikorbankan ada yang tidak ikut, nah, itu akan menjadi saksi. Nah, itu sebenarnya. Tapi kalau untuk bagi si orangnya, ya boleh-boleh saja. Nah, sunnah malah kalau tidak ingin potong kuku atau potong rambut. Tapi di sini tetap wajib dibersihkan ya. Jangan sampai nanti kan kukunya panjang tapi hitam, gitu ya, nggak bagus juga. Kemudian rambutnya sudah panjang nggak dirapikan, kan nggak bagus juga. Tapi kalau dia umpamanya bisa merapikan rambut, kemudian membersihkan kuku, ya nggak masalah. Nah, nggak masalah.
Nah Pak, selanjutnya seperti kita ketahui nih Pak, Hari Raya Idul Adha ini kan perayaannya itu 1 kali setahun Pak, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah Pak. Nah tentunya dengan berkurban ini tentunya kita sebagai umat Islam kan mengeluarkan materi Pak berupa uang Pak. Nah jadi seluruh umat mungkin ada umat muslimin untuk berlomba-lomba untuk dapat mengikuti kurban ini Pak. Bahkan mungkin kami mengambil contoh ya Filia, ada orang yang untuk supaya ikut kurban pada tahun ini mereka menggunakan uang dengan cara berhutang, menggunakan uang yang haram seperti judi, guna gitu Pak. ataupun kayak korupsi dan sebagiannya Pak. Nah itu bagaimana sih Pak hukumnya, kan niatnya juga baik Pak untuk berkurban. Apakah daging yang dibagikan itu menjadi haram? Masih boleh atau enggak gitu ya? Iya Pak, dimakan gitu Pak. Soalnya kita kan juga nggak tahu dia uangnya tuh dapat dari mana kan Pak. Sebenarnya kalau untuk ibadah kurban itu kan hukumnya sunat muakkad ya. Ya, memang sunat yang sangat dianjurkan. Tapi tidak menjadi suatu kewajiban untuk setiap muslim. Nah, hanya bagi orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan dan ada kelebihan harta. Nah, makanya di sana minimal dihargakan dalam bentuk 1 ekor domba. Nah, sebagaimana yang disebutkan dari awal peristiwa ya. Karena Nabi Ismail diganti dengan seekor domba, kambing atau kibas tadi. Nah, maka seharga dengan itu juga. Nah, yang untuk dianjurkan kalau umpamanya kita memiliki kelebihan harta untuk kita jadikan sebagai pendanaan lah namanya, atau uang yang nanti kita gunakan untuk beli kambingnya. Nah, kalau dari segi apapun yang kita dapatkan dan kita nikmati selama periode menjelang kita berkurban, itu sebenarnya banyak lah. Nah, makanya sebenarnya yang penting itu dahulu kan niatnya dahulu. Nah, kalau kita umpamanya sekarang kita kurbannya hari ini, kemudian baru kemarin kita ambilkan uang semuanya, ya jelas nggak cukup. Tapi kalau umpamanya kita tahun ini harus kurban, berarti sekitar 1 tahun sebelumnya itu kita sudah memiliki cadangan. Nah, ada sebahagian dari rezeki kita yang memang sudah kita sisihkan. Nah, kita contohkan berapa kita umpamanya untuk harga 1 ekor kambing sekarang. Nah, kita contohkan sekitar 3 jutaan gitu kan. Nah, 3 juta. Kalau 3 juta kita bagi dalam bentuk 11 bulan berapa? Nah, kemudian dari yang 11 bulan itu kira-kira kita bagikan lagi. Untuk 1 harinya dari yang 30 hari dalam 1 bulan itu berapa yang harus kita sisihkan dalam 1 hari? Nah, mungkin puluhan ribu lah kali kan? Iya Pak. Nah, atau mungkin bisa jadi hanya ribuan kali. Nah, berapa tuh kalau dalam bentuk 1 tahun itu 360 hari kan? Nah, 1000 saja umpamanya itu udah separuh dari kurban, udah bisa kita sisihkan. Tinggal kita nanti di akhirnya cuma nambah. Kalau umpamanya dalam bentuk nanti 1 hari kita mampu untuk menyisihkannya 10.000, lebih kan? Ya, sebulan bisa 300.000 tuh. Bisa jadi 3.600.000-an. Sudah mencakupi untuk berkurban. Udah mencukupi ketimbang kita harus kita gunakan uang-uang yang nggak jelas gitu kan. Kita harus maling dahulu, harus korupsi dahulu, atau harus merampok atau begal dahulu kali ya. Nah, demi kurban gitu kan. Nah, sebenarnya pun juga nggak bagus. Nah, karena memang kalau untuk ibadah itu adalah sebatas kemampuan. Nah, cuma ya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita itu ada enggak motivasinya? Ya, kalau kita memang nggak ada niatnya, ya gimana lagi? Terkadang kan ada sebagian orang karena takut dibilang pelit lah, itulah, inilah. Akhirnya baru karena ingin dipuji oleh manusia lainnya, orang kurban dia ikut juga kurban. Jadinya gengsi gitu ya Pak. Gengsi, iya. Harusnya kan ibadah kan nggak boleh gengsian ya. Nah, kalau gengsian berarti kan ibadahnya nggak ikhlas lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi dagingnya, ya kembali lagi ke pribadi orang tadi. Niatnya berarti apa? Iya. Kalau seandainya umpamanya kita nggak tahu dengan dagingnya, ya bagi kita nggak masalah apa-apa. Kita kan nggak tahu. Nggak mungkin kan kita terima daging kita tanyain, nah, ini uangnya dari mana? Uang haram atau enggak? Uang haram apa enggak? Nggak mungkin lah. Malah menimbulkan konflik ya Pak. Konflik lagi antara kita.
Udah mau orang ngasih daging kan? Iya, Pak. Nah, masih juga jadi masalah itu daging kan. Nah, jadi kembalinya kepada si orang yang ingin berkurban tadi. Berarti dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia lakukan. Berarti semua itu walaupun pakai uang haram atau apapun, yang penting kalau niatnya untuk berbagi, berarti tetap nggak apa-apa. Dilihat dulu. Boleh beribadah itu, tapi memang betul-betul dari segi pendanaannya tadi atau modalnya udah harus yang halal. Enggak. Sebaiknya Sama halal. Sama juga kayak orang, boleh nggak sedekah dengan harta korupsi? Kan untuk membersihkan harta korupsi. Iya, Pak. Ya kalau itu yang terjadi mindsetnya, otomatis orang nanti maunya korupsi aja semuanya. Toh nanti juga bersih sendiri. Cukup sedekahin aja kan. Korupsi 100.000, sedekah 1.000, udah bersih kan? Iya. Nah, akhirnya pemikiran orang kan seperti itu lagi. Nah, maka dampak jangka panjangnya jangka panjangnya gimana? Berarti kalaupun kita gunakan dengan sesuatu yang tidak halal atau haram, maka hasilnya nggak ada nanti. Nah, jadi kalau supaya ibadahnya itu memang betul-betul dibalasi oleh Allah dengan balasan yang setimpal, ya memang semuanya itu sumbernya memang harus halal. Nah, hartanya jelas milik pribadi, kemudian didapatkan dari yang jelas pula caranya, baru kita salurkan lewat ibadah. Baru boleh. Itu nanti akan menjadi ibadahnya yang sah. Nah, Pak, dalam berkurban itu 1 ekor sapi itu harus ada 7 orang katanya, Pak. Iya. Bolehkah lebih atau gimana, Pak? Iya. Biasanya kita kan mencari perbandingan ya. Nah, dan pembiasaan di negeri kita atau daerah kita, memang untuk 1 ekor sapi itu sebanding dengan 7 ekor kambing. Nah, beda lagi nanti kalau seandainya umpamanya unta. Nah, unta kan nggak mungkin diadu dengan kambing, yang berapa jumlah kambing nanti. Iya, Pak. Nah, tapi karena pembiasaan kita yang boleh kita korbankan itu adalah kambing, sapi, unta, maka kita mengambil yang di tengah-tengah. Nah, dikarenakan kalau sapi itu dagingnya lebih banyak. Kemudian orang yang mengkonsumsi daging kambing itu kan terbatas. Iya, Pak. Ada sebagian orang mengatakan, oh kambing itu kan takutnya gitu, nanti kolesterol. Kalau seandainya nanti dimakan bisa jadi darah tinggi, stroke dan segala macamnya. Makanya orang takut makan daging kambing. Nah, daripada kambing itu nanti dimakan, ketimbang nanti menjadi penyakit, nah sia-sia, maka kebanyakan orang kita mengambil sapi. Nah, dan sapi yang 1 ekor itu sebanding dengan 7 ekor kambing. Nah, makanya dibilang seperti itu. Nah, kalau ingin dengan sapi, silahkan cari nanti yang ikut korban itu 7 orang anggotanya. Nah, baru dia jadikan 1 kelompok dan dapat 1 ekor sapi kita. Berarti emang harus 7 berarti harus Pak? 7. Dan kalau misalnya kita berkurban, Pak, kalau misalnya kita kita meniatkan untuk kurban, tapi kita nggak menyaksikan hewan yang kita kurbankan itu, Pak, itu boleh atau enggak sebenarnya, Pak? Kalau ketika pemotongan hewan kurban, apakah memang betul-betul ini harus disaksikan oleh orangnya atau tidak? Iya, Pak. Nah, pembiasaan kita walaupun tidak disaksikan oleh yang si pemilik ya, nah, tapi ada perwakilannya, itu boleh. Itu boleh, Pak. Itu boleh, nggak masalah. Contoh, pamannya orang ini dia ingin berkurban untuk kampungnya, sementara dia tinggal udah di rantau, gitu kan. Kalau hanya sebatas untuk melihat pulang kampungnya, apalagi kita kan nggak tahu keadaan hidupnya seperti apa di rantau nanti. Takutnya nanti malah makan biaya yang besar, Pak. Malah makan biaya yang besar, sementara kalau hanya dikirimkan saja uang, kemudian diniatkan ini si A berkorbannya di kampung, karena dia di rantau, diwakilkan kepada orang tuanya atau sanak familinya. Nah, itu boleh saja, nggak ada masalah. Nah, karena memang tidak ada juga disyariatkan orang yang berkorban harus ikut juga menyaksikan pemotongan hewan kurbannya, tidak. Nah, itu boleh. Boleh berarti ya, Pak? Boleh. Ya. Nah, selanjutnya Pak, kan tadi hari raya kurban itu adalah salah satu perayaan hari besar umat Muslim, yang dimana nanti dari daging sapi itu dibagikan kepada setiap umat Muslim, Pak. Nah, mungkin ada di satu kampung tersebut atau satu daerah tersebut masyarakat itu ada yang beragama non Muslim, Pak. Nah, apakah daging itu boleh dibagikan juga kepada umat non Muslim, Pak, atau tidak? Iya, Pak.
Eh, Ini kalau dilihat dari asal muasalnya dahulu pun, kalau sepengetahuan Bapak ya. Nah, orang kan cenderung membagikan kupon ya. Iya, Nah, kupon. terkadang kan memang kalau kupon itu beredarnya di masyarakat kan kita nggak jelas apakah dia memang betul-betul ada yang muslim atau non-muslim. Tapi pada umumnya membuat kepanitiaan kurban itu kan sudah ada juga orangnya. Dan mereka tahu kependudukan yang berada di sana. Nah, jadi kalau kita sebarkan dan didapati oleh orang yang umpamanya non-muslim tanpa sepengetahuan kita, mungkin ini akan jadi suatu masalah. Kemudian setelah itu bahkan malah dianjurkan kepada keluarga yang terdekat. Nah, udah keberadaannya fakir miskin, kemudian juga keluarga kita. Nah, maka itu akan lebih diutamakan. Nah, maka dalam bentuk pembahagian kurban itu sebenarnya ada 3 juga dibagikan. Sepertiganya boleh diambil oleh si orang yang kurban tadi. Nah, sepertiga lagi itu boleh kita ambilkan dalam bentuk hadiah. Nah, sepertiganya lagi boleh dibagikan ke masyarakat umum. Nah, itu yang membedakan dalam bentuk akikah ya. Kalau akikah nggak boleh sama sekali. Akikah memang dikasihkan semuanya kepada orang lain. Kemudian yang penting di sana selagi ada perbedaannya, kurban yang tidak boleh sama sekali diambil oleh si pemilik atau orang yang berkurban itu sendiri adalah kurban nazar. Nah, itu beda nanti statusnya. Tapi kalau kurbannya hanya sebatas yang memiliki kesanggupan dan kemauan, nah itu boleh dibagi dalam bentuk 3 tadi. Nah, untuk sepertiganya untuk diri yang korban tadi, sepertiganya lagi boleh untuk hadiah, sepertiganya lagi boleh nanti dibagikan. Tapi kalau kurban yang kurban nazar enggak. Nah, kalau kurban nazar semuanya yang memang sudah dijanjikan ya, nah itu semuanya. Nah, itu bedanya nanti. Dan dalam berkurban itu Pak, waktu pemotongan hewan itu boleh nggak Pak perempuan yang menyembelih hewan kurban itu Pak? Ya. Biasanya pembiasaan kita lihatnya. Kalau untuk permasalahan kurban memang dianjurkan laki-laki. Laki-laki Pak. Ya. Karena laki-laki itu pertama dia sudah memiliki keberanian yang lebih daripada si perempuan. Kemudian samping itu kekuatannya juga lebih kuat daripada perempuan. Ditakutkan nanti kalau yang si perempuan melakukan penyembelihan, kita kan nggak tahu nanti binatangnya itu nanti si sapi itu seperti apa. Kalau si sapinya ngamuk nanti gimana perempuannya? Iya kan? Malah tambah ribet Nah, ya Pak. tambah ribet. Kemudian memang juga tidak ada dianjurkan yang perempuan. Nah, karena dari awal tidak ada anjurannya perempuan, maka nggak ada orang yang melakukannya perempuan. Makanya diserahkan kepada si laki-laki semuanya. Aja semuanya ya Pak. Nah, memang kalau untuk daerah Arab apalagi. Iya Pak. Nah, daerah Arab itu kan memang banyak sekali pantangan untuk perempuan. Bahkan perempuan itu kalau seandainya memang tidak ada muhrimnya untuk keluar, nggak dibolehkan. Nah, iya kan? Ya. Harus ada mahramnya terlebih dahulu, baru dia boleh keluar. Nah, kita kan mengambilnya lewat sebuah peristiwa atau sejarah dahulu kan. Dan itu Pak, bolehkah orang yang berkurban itu meniatkan pahalanya korban untuk keluarganya Pak? Misalkan seorang anak, orang tuanya itu telah tiada Pak. Jadi anak ini berniat berkorban itu untuk orang tuanya yang telah tiada. Itu gimana sih Pak nanti pahalanya Pak? Iya, boleh kalau kita niatkan kan. Nah, untuk si yang anggaplah umpamanya dia sudah meninggal dunia, orang tua, ayah atau ibu kita, yang kita niatkan kurban kita, mudah-mudahan nanti dari segi pahalanya nanti akan dikirimkan kepada mereka. Yang tidak boleh itu mengatasnamakan kurban terhadap orang yang meninggal dunia. Nah, yang berkurban itu kita yang hidup. Iya Pak. Nah, cuma nanti kita kirimkan pahalanya. Oh, berarti pahalanya aja yang iya, untuk almarhum ya Pak? Pahalanya yang untuk almarhum tadi atau almarhumah. Bukan orang yang meninggal dunia itu yang berkorban. Kebanyakan kita kan sekarang itu yang jadi bermasalahan. Iya, Pak. Kebanyakan diikutkan yang almarhumah. Iya kan? Disebutkan orang yang ada almarhum itu Pak. Almarhum ibu ini berkorban 1 ekor kambing. Ya kapan dia mengantarkan kambingnya? Iya.
Nah, iya kan? Orang udah tiada. Nah, orangnya ya, udah tiada kok, nggak ada lagi di sana. Tapi kalau kita yang hidup ini, kita berkorban yang diri kita sendiri, cuma nanti pahalanya kita kirimkan, itu boleh. Itu boleh Nah, ya, itu Pak? boleh. Sama halnya seperti kita mendoakan orang tua. Nah, setiap amalan kalau kita kirimkan buat mereka yang kita niatkan, itu akan ada. Contoh kita ingin membantu orang tua yang berada di alam barzah. Cara membantunya seperti apa? Mendoakan. Dengan mendoakan. Iya, mendoakan. Kemudian umpamanya kita ada ingin bersedekah, kita niatkan sedekah itu untuk mereka, boleh, tidak ada masalah. Ya, Pak. Nah, nanti kan pahala dari sedekah kita dapat, kemudian kiriman kita juga sampai kepada orang tua. Iya. Dan kalau misalnya Pak, kita ingin berkurban, tapi waktu hari raya itu kita nggak sholat Idul Adha, Pak, itu tuh boleh atau enggak, Pak? Ya. Untuk kita yang dalam keadaan yang halangan tidak ada masalah. Yang perempuan ya? Iya, yang perempuan nggak jadi masalah. Meskipun sekalipun orang itu memang tidak salat sekalipun, dia juga ikut berkorban, gimana Pak? Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Orang yang nggak salat berkorban? Orang yang nggak sholat tapi berkorban? Iya. Enggak nggak sih, Pak? Boleh nggak sih, Pak? soalnya kan kita nggak tahu juga kan Pak, jadwal seorang perempuan itu lagi halangan kan Pak. Itu kan dia juga udah mempersiapkan kurbannya itu misalkan 1 tahun sebelumnya Pak. Iya, Jadi Pak. itu kan juga nggak kehendak kita juga Pak. Iya, makanya nggak ada kaitannya juga orang yang nggak salat dengan kurban. Karena ibadahnya kan beda. Yang salat, yang kurban. Nah, kalau misalnya kayak sholat Idul Adha gitu, Pak? nggak jadi masalah. Nggak jadi Sekalipun masalah, orang itu tidak melakukan salat wajib, dia ingin berkurban, kurbannya tetap sah. Nah, nggak ada hubungannya. Pahalanya beda gitu. Beda. Nah, cuma nanti kalau untuk permasalahan salatnya ya itu urusan dia yang berdosa dengan salatnya yang tidak dia lakukan. Nah, tapi kalau kurbannya sah. Sah ya, Pak? Sah kurbannya. Selagi masih di hari yang sudah ditetapkan ya. Jangan di luar. Kalau di luar nggak masuk kurban lagi. Ya, Pak. Nah, pertama di tanggal 10, kemudian tambah 3 hari sesudahnya hari tasyrik. Nah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dari rentang 4 hari ini silahkan. Nah, tapi kalau di luar dari itu bukan kurban lagi namanya. Sedekah lagi. Nah, Dan ini Pak, kan tidak semua umat muslim diberikan kesempatan untuk berkurban tiap tahunnya Pak. Nah, jadi gimana, apa sih Pak ibadah-ibadah yang lain agar kita juga mendapatkan pahala yang besar di bulan Zulhijjah ini Pak? nah ya. Pahala yang sangat besar itu di mana kita melakukan sebuah ibadah sunat ya. Mungkin orang yang berhaji mereka sudah mendapatkan pahala yang besar dengan pelaksanaan hajinya. Maka bagi kita yang tinggal di sini bagaimana lagi? Nah, maka kita lakukan yang namanya puasa. Iya, Pak. Nah, boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9 ya, 10 nggak ada lagi puasa ya. Nah, sampai tanggal 9. Minimal, seminimalnya ini. Kita nggak mampu dari tanggal 10 sampai 9. Maka di tanggal 9 paling kurang, nah, itu kita sudah melaksanakan puasa. Enggak juga kita mampu untuk yang berpuasa di tanggal 9 itu. Nah, minimalnya lagi. Nah, maka di tanggal 10 sebelum khatib naik mimbar, laksanakan puasa terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru berbuka. Nah, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih teman-teman semua. Gimana Tifa? Udah terjawab belum yang pertanyaan? Velia mau ngucapin terima kasih banyak Pak. Iya, yang sama-sama. udah Mohon maaf ya berbagi. nanti kalau seandainya ada yang keliru dari jawabannya. Kita klarifikasi Iya, Pak, nanti. Pak. Makasih ya Pak udah mau berbagi. Ya, Pak. sama-sama. Dan makasih juga kepada Tifa yang udah menyempatkan dirinya untuk menjadi host pada hari ini yang Tifa. Iya, sama-sama. Dan Tifa di sini juga mau ngomong untuk para umat muslim yang telah berkorban hari ini, semoga pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah nanti dagingnya untuk kepada semuanya. Dan untuk umat muslim yang belum ada kesempatan untuk berkorban pada tahun ini, semoga pada tahun depan bisa dapat berkorban juga. Amin, amin ya rabbal Ya alamin. Rabbal Alamin. Dan sekian untuk podcast pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.